Halo teman-teman, kami Skore Publiks dari Skori mau ngajak kalian buat belajar manajemen data sama gimana cara uji statistik data. Bener banget, tapi sebelumnya kenalin dulu, aku Christina Avianita dan Aku Melani dari Ska Sembiring. kita bakal nemenin kalian untuk belajar mengenai topik tadi. Gimana? Seru kan? Pasti seru dong, yuk langsung kita mulai aja. Oh iya, sebelum ke topik inti, kayaknya ada baiknya kita bahas secara singkat perencanaan sama pelaksanaannya dulu. Iya, bener. Biasanya sebelum sampai ke data management, kita perlu banget ngerencanain apa sih yang mau kita teliti dan gimana perencanaannya. Gak perlu berlama-lama, yuk kita mulai. Yang pertama, kita harus menuliskan rencana kita dalam bentuk proposal penelitian. Jadi kita berandai-andai aja kayak mau ngambil topik apa, judulnya apa, variabel exposure-nya apa, terus populasi penelitiannya siapa. Bener, kita harusnya udah tahu target penelitian kita apa dan siapa, supaya pelaksanaan penelitiannya jadi lebih terarah karena kita punya target itu. Terus selanjutnya, kalau proposalnya udah jadi, tinggal pelaksanaannya aja lagi. Dan pelaksanaannya ini harus sesuai sama proposal yang udah dibikin tadi. Oh iya, gak lupa kita juga perlu bikin dummy table. Jadi dummy table itu merupakan format table yang kosong. Kosong? Wait, jangan bingung dulu. Tujuan dummy table sendiri itu buat nolong kita untuk menentukan kira-kira bentuk table yang gimana yang cocok sama data yang mau kita analisis. Dan dia juga ngebantu perencanaan analisa data jadi lebih jelas loh. Oh, jadi gitu ya. Tapi selain dummy table, kita juga harus memperkirakan seandainya penelitian sudah selesai, kita mau nulis apa atau menyampaikan apa, yang pasti harus berhubungan sama hasil penelitiannya. Oke, di sini ada contoh final project atau skripsi. Bisa dilihat di layar bagian final project 1, itu dia bagian proposal penelitian yang udah kita bahas sebelumnya. Sedangkan yang final project 2 itu bagian laporan penelitian. Dan topik kita kali ini bakal fokus ke bagian laporan penelitian. Bener banget. Selanjutnya kita bakal jelasin secara bergantian mengenai manajemen data. Sebelumnya, dalam manajemen data, secara sistematis ada 3 poin penting yang wajib banget kita perhatiin. Yang pertama, itu pengambilan data. Jadi, data yang diambil harus terbukti valid. Yang kedua, kita harus perhatiin input datanya. Buat mastiin gak ada error di dalam data yang sedang kita kelola. Terus yang terakhir, datanya harus bersifat visibilitas atau siap dianalisis. Data yang siap dianalisis itu data yang sudah melewati proses manajemen data. Contohnya seperti pada gambar ini. Untuk manajemen data sendiri ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu editing data. Dalam editing data, kita wajib banget memastikan bahwa data yang kita miliki itu lengkap. Artinya, semua kuesioner itu terisi, tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Biasanya kalau menggunakan Gform, kita bisa gunain fitur pertanyaan wajib diisi. Selanjutnya, kalau kita pakai kuesioner tulis tangan, kita harus pastikan bahwa tulisan responden dapat terbaca dengan mudah. Lalu, kita juga harus memastikan bahwa jawaban yang diberi oleh responden itu konsisten. Misalkan, responden menjawab umur dia 15 tahun, tapi waktu ditanya jumlah anak, dia jawabnya 9. Artinya jawabannya nggak konsisten karena nggak logis. Terakhir, kita juga harus pastiin jawaban yang diberikan oleh responden itu relevan atau tidak dengan pertanyaan yang kita berikan. Untuk bagian kedua dari data management, kita harus paham tentang coding data. Alasannya, selain mempermudah pengelolaan data, coding data juga ngebantu kita dalam entry data, karena nama variabel dalam Excel itu tidak bisa terlalu panjang. Nah, untuk coding data sendiri, kita harus buat semua variabelnya dalam huruf kecil. Spasi diubah menjadi garis bawah, dan pilihan jawaban itu berupa angka, bukan huruf.
Kita lihat pada gambar di samping aku ini. Coding data itu diberikan pada setiap pertanyaan. Di setiap pertanyaan itu diberikan format nama coding berupa n plus nomor variabel plus variabel. Misalnya pada nomor 1 diberikan nama coding berupa N1 garis bawah umur garis bawah ibu dengan 1 sebagai nomor variabel dan umur ibu sebagai variabel. Biasanya kita menggunakan G-form, maka data akan terinput otomatis dan akan otomatis melakukan cleaning data. Selanjutnya kita masuk ke bagian entry data atau processing. Tapi sebelum itu kita harus tahu tipe variabel kita sifatnya bagaimana, seperti numerik berbentuk angka atau nomor, string berbentuk huruf, dan date berbentuk tanggal. Setelah kita tahu tipe data kita bakal masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan data, di mana kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, contohnya Microsoft Excel. Tetapi ini nggak disaranin buat data yang sangat banyak karena bakal rentan terhadap error data. Selanjutnya ada SPSS. Di SPSS ini, dia membaca titik dan koma menggunakan standar nasional. Misalnya 3,000, ditulis 3.000. Jadi menggunakan titik, bukan koma. Lalu ada Stata. Terakhir ada Epidata yang merupakan software free dari WHO. Sangat rekomen buat data yang jumlahnya banyak dan dapat mengurangi error. Oke, terus terakhir dari bagian manajemen data. Itu ada cleaning atau logical checking. Dalam tahap ini kita harus ngecek apakah ada missing data atau error pada data. Contohnya, pada bagian pertanyaan education, terdapat pilihan sampai 5 saja. Tetapi ditemukan ada jawaban 7 yang kemungkinan akibat salah input atau error pada data. Untuk manajemen data kayaknya udah selesai deh, simple kan? Iya, ternyata simple juga ya. Kalau begitu kayaknya kalian udah paham ya. Yuk kita lanjut ke analisis data. Nah, setelah data hasil penelitian didapat, kita bisa menganalisis data dengan menggunakan jenis analisis. Ada univariate. Jenis ini menggambarkan apa, siapa, dan di mana. Kalau kategorik disampaikan dalam bentuk N dan persentase, kalau numerik disajikan dalam bentuk mean, median, deviasi. Lalu ada bivariate analysis. Untuk jenis ini menghubungkan antara faktor exposure dan outcome, lalu dilihat hubungan antara dua variabel tersebut. Terakhir ada multivariate analysis. Pada jenis ini, dia memiliki beberapa faktor exposure, sedangkan outputnya satu saja. Fungsinya untuk melihat faktor yang paling berpengaruh dan berkontribusi paling signifikan untuk memulai suatu outcome. Yap, bener banget apa yang disebutin Melanie tadi. Terus kita juga harus tahu jenis variabel kita dulu supaya bisa nentuin unit statistik apa yang bakal kita pakai. Contohnya jenis kelamin itu kategorik dan IMT itu numerik. Oh iya ya, tadi di awal video kita udah sebutin dummy table kan? Pada proses analisis dummy table ini perlu banget kayak yang udah kami sebutin sebelumnya, dia bisa membantu mempermudah analisis. Di sini bisa dilihat ya contoh dummy table-nya. Lalu, ada yang namanya rumus analisis, di mana untuk menganalisis data, kita mesti memperhatikan rumus berikut. Kalau komparatifnya kategorik dan kategorik, maka terminologinya komparatif kategorik atau perbandingan proporsi. Lalu selanjutnya bisa dilihat pada tabel yang ada di belakang aku ini ya. Skala pengukuran variabel juga terbagi menjadi 3 jenis, ada nominal. Contohnya variabel jenis kelamin yang dimana kita sudah tahu bahwa pria dan wanita itu berbeda. Skala ini bersifat kategorik. Lalu ada skala ordinal, contohnya pendidikan SD dan SMA, di mana SMA lebih tinggi tingkatnya dari SD. Contoh lain seperti peringkat kualitas, status pekerjaan, dan lain-lain. Skala ini bersifat numerik. Terakhir ada skala interval yang merupakan skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal dan memiliki interval atau jarak tertentu. Skala ini bisa dibedakan melalui ranking dan dilipat kali gandakan. Contoh, 100 kilo lebih besar dari 50 kilo dan lain-lain.
Selanjutnya, menentukan variabel independen atau dependence. Lalu kita lihat skala ukur yang paling cocok. Contohnya, kalau ingin mengukur HB, jika menggunakan kategorik, misalnya 11 kurang dari atau 11 lebih dari, itu kurang spesifik. Jika ingin lebih spesifik, maka gunakan numerik. Lalu, setelah nentuin skala ukur, kita bakal nentuin cara menganalisis data, seperti bivariate hypothesis test. Kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama ada kategorik dan kategorik. Di sini kita bakal melihat apakah ada hubungan antara exposure dan disease-nya. Contohnya, hubungan antara nilai HB dengan IMT. Contoh ini bakal kita pakai ke jenis-jenis lainnya ya. Oke, lanjut. Kedua variabel ini misalnya sama-sama bersifat kategorik. Kita bisa persingkat menjadi cut-cut. Ingat ya, cut-cut. Untuk kasus seperti ini, bisa digunakan uji chi-square atau Fisher-Exact. Lalu ada kategorik dua kelompok dan numerik. Di sini kita mencari perbedaan numerik antara dua kelompok ini. Dilihat bagaimana exposure ke disease-nya. Contohnya masih sama, HB dan IMT. Misalkan keduanya mempunyai sifat kategorik dua kelompok dan numerik, maka bisa disingkat dengan sebutan numcat, supaya mudah diingat. Untuk kasus seperti ini bisa digunakan t-test jika datanya normal dan Mann-Whitney jika datanya tidak normal. Selanjutnya ada kategorik lebih dari dua kelompok dan numerik. Sama seperti sebelumnya, di sini kita melihat perbedaan numerik antara lebih dari dua kelompok ini. Misalkan, contoh ini bersifat kategorik lebih dari dua kelompok dan numerik, maka bisa menggunakan uji ANOVA kalau datanya normal dan uji Kruskal-Wallis kalau datanya tidak normal. Terakhir ada numerik dan numerik. Kita bakal melihat apakah exposure dan disease berhubungan. Misalnya kedua contoh bersifat numerik atau num-num. Bisa menggunakan uji korelasi atau regresi. Pada data normal bisa menggunakan korelasi Pearson, sedangkan pada data tidak normal bisa menggunakan korelasi Spearman. Tetapi, jika menggunakan uji korelasi, kita tidak akan tahu sebab akibatnya. Sedangkan kalau menggunakan uji regresi, akan terlihat sebab dan akibatnya. Wah, kayaknya topik kali ini udah selesai ya. Ternyata seru juga. Bener banget. Kayaknya perbincangan kita kali ini cukup sampai di sini aja kali ya. Waduh, sedih banget udah berpisah aja. Ya udah, see you next time ya. Oh iya, kalau ada salah kata atau penyampaian, kami minta maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Goodbye. Bye.